Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas tambahan dari Bapak Sadam. Jangan nangis aku. Nama saya Perkenalkan, nama saya Agung Janur Pratama. Dari mana? Saya berasal dari Sumbawa. jurusan Umur berapa? Jurusan PPKN. Umur berapa? Umur 19 tahun. Asal asli. Asal asli Sumbawa. Dan kita sorry orang. IPS sebagai ilmu sosial. Sebelum kita membahas tentang IPS, ilmu sosial ada baiknya kita membahas terlebih dahulu yang dimaksudkan dengan ilmu dan sosial. Secara terminologi, ilmu merupakan terjemahan dari dalam bahasa Inggris sciency. Kata sciency jika dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan, sedangkan secara istilah seperti yang diungkapkan oleh De Lianggi bahwa ilmu dipandang sebagai kumpulan pengetahuan sistematis, metode penelitian, dan aktivitas penelitian. Ilmu pengetahuan sebagai kumpulan yang sistematis. Sukanto secara singkat menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Pengetahuan selalu dapat diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya. Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikatakan sebagai kumpulan yang sistematis adalah apabila suatu bentuk usaha untuk menguraikan serta merumuskan suatu hal dalam konteks hubungan yang lebih secara teratur sehingga membentuk sistem yang secara menyeluruh, utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang terkait suatu objek tertentu. Suatu ilmu pengetahuan itu dapat dibuktikan kebenarannya dengan cara berpikir logis serta kritis, maka ilmu itu akan rasional dan konkret serta dapat dirasakan manfaatnya dengan mengetahui ilmu tersebut. Ilmu sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, ilmu sebagai metode penelitian seperti dikemukakan oleh William G. Good dan Paul Kihot dalam bukunya Methods in Social Research mengemukakan science is the method of approach to the entire world to the world which is suspected of experience by men. Ilmu adalah suatu metode pendekatan terhadap seluruh dunia pengalaman, yakni dunia yang dapat terkena pengalaman oleh manusia. Hal itu sejalan dengan pendekatan seorang filsuf sejarah Karen dan Delacroix dalam bukunya The Guide to Historical Method mengemukakan science is fundamental method of dealing with problems. Ilmu pada dasarnya adalah suatu metode untuk menangani masalah-masalah. Ilmu sebagai metode penelitian di sini dimaksudkan agar ilmu pengetahuan yang diperoleh bersifat objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Pada sisi ini dapat kita pahami bahwa dalam pengertian ilmu sebagai metode penyelidikan khususnya terhadap dunia empirik. Dunia empirik ini berdasarkan pada pengalaman manusia di seluruh dunia. Ilmu membutuhkan metode pendekatan supaya mempermudah dalam pengajarannya. Metode pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui cara belajar mengajar. Ilmu sebagai aktivitas penelitian. Ilmu sebagai proses aktivitas penelitian. Proses aktivitas penelitian tersebut bertitik tolak dari fakta-fakta keseharian dan berakhir pada suatu teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal itu merupakan ciri yang terkandung dalam penelitian ilmu pengetahuan sebagai suatu bentuk aktivitas. Ilmu merupakan suatu jenis aktivitas tertentu maupun hasil-hasil dari aktivitas itu. Adapun menurut Johnston, tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu sebab ilmu hanya terbatas pada pengetahuan yang diperoleh secara sistematis. Jika ditelan lebih jauh, pendapat tersebut memang benar karena untuk menjadi ilmu dari suatu pengetahuan itu tidaklah mudah, harus melalui penataan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Adapun pengertian sosial secara bahasa, kata sosial.
Sosial dalam bahasa Inggris dalam ilmu sosial memiliki arti yang berbeda-beda. Misalnya, istilah sosial dalam sosialisme dengan istilah sosial. Jelas kedua-duanya menunjukkan makna yang sangat jauh berbeda. Menurut Sukanto, apabila istilah sosial pada ilmu sosial menunjukkan pada objeknya, yaitu pada masyarakat, sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilikan umum atas alat-alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi. Sedangkan istilah sosial pada Departemen Sosial menunjukkan pada kegiatan-kegiatan di sosial. Artinya, kegiatan-kegiatan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam bidang kesejahteraan, seperti tunakarya, tunawisma, tunasusila, orang jompo, anak yatim piatu, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, Sukanto mengemukakan dalam istilah sosial berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses-proses sosial secara keilmuan. Masyarakat yang menjadi objek kajian ilmu sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri atas beberapa segi. Dilihat dari segi ekonomi, akan bersangkut paut dengan faktor produksi, distribusi, penggunaan barang-barang, serta jasa-jasa. Disinilah ilmu ekonomi yang akan membahas tentang usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Dari bahan-bahan yang terbatas, ketersediaannya, sedangkan dari segi politik, antara lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Berbeda dengan psikologi sosial, yang pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia sebagai individu secara sosial. Selain itu, baik, di sini saya membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya dari Suraka, dari Kalimantan Utara, mau bertanya tentang apa manfaat dari belajar IPS. Manfaat dari belajar IPS itu, jawabannya ialah untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam bersosialisasi baik secara kelompok dan individu. Kesimpulan dari saya, IPS sebagai ilmu sosial artinya ilmu yang bidang kajiannya berupa tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya, termasuk dalam ilmu sosial adalah geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik yang pada umumnya merupakan hasil kebudayaan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuat hatimu, peluklah lelah jiwaku, mama yang terluka.